Isu sampah plastik sekali pakai menjadi permasalahan yang sangat problematik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sampah plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia yang berpengaruh signifikan terhadap lingkungan. Sudah saatnya kita mengatasi isu tersebut secara bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mawa hadir dengan memberikan solusi, yaitu mengajak masyarakat untuk mengganti plastik sekali pakai serta seringkas reusable ramah lingkungan. Teman Mawa jangan khawatir, karena dengan menggunakan produk tas Mawa, kamu tetap bisa terlihat trendy dan juga secara tidak langsung, teman Mawa dapat berkontribusi penuh untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selamat siang teman Mawa dan selamat datang pada Press Conference Mawa 2021. Perkenalkan, saya Ade Noviani selaku MC yang akan membuka dan memandu acara pada siang hari ini. Pada Press Conference yang hari ini, kita akan membahas mengenai launching produk Mawa yang akan berkolaborasi dengan salah satu komunitas peduli lingkungan di Indonesia dan juga para seniman muda Indonesia untuk menciptakan tas ringkas reusable dengan desain yang unik. Sebelum kita memulai lebih jauh lagi, untuk seluruh para teman media, komunitas peduli lingkungan, influencer, dan juga teman Mawa yang hadir dalam room Zoom, silakan mengisi daftar hadir yang terdapat pada kolom chat, ikut aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi, dan juga jangan lupa selalu mengaktifkan kamera ya. Untuk memulai acara pada siang hari ini, saya ingin mengundang dengan hormat dan menyapa Mas Ardian Caharya. Beliau merupakan kreatif direktur dari Mawa. Saya persilakan kepada Mas Harya untuk memberikan sambutan serta menyapa teman-teman media, komunitas, influencer, dan teman Mawa yang hadir pada siang hari ini. Kepada Mas Harya, saya persilakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ardian Caharya sebagai kreatif direktur Mawa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens, terutama media dan juga teman-teman Mawa yang menyempatkan untuk hadir ke acara press conference hari ini. Pada awalnya, Mawa itu berdiri karena saya dan tim concern terhadap isu lingkungan, terutama isu-isu plastik, di mana kita bisa menemukan plastik di mana-mana, terutama tas plastik yang sekali pakai. Lalu, kami dan tim akhirnya memikirkan bagaimana sih membuat gerakan untuk mengurangi plastik, dan pada akhirnya berdirilah Mawa sebagai tas ringkas reusable yang ringkas dan juga bisa dipakai berulang-ulang. Kami juga merangkul para seniman Indonesia untuk mengekspresikan desain-desain yang unik dan juga bermakna, di mana kami mendesain tas yang unik dan juga tidak ketinggalan zaman. Selain itu, pada kesempatan hari ini, Mawa akan merilis produk dengan tema 4 elemen, yaitu api, air, udara, dan tanah yang merepresentasikan tentang pola pikir dan juga tindakan sebagai manusia. Dengan harapan, produk tersebut bisa mengingatkan kita sebagai manusia untuk lebih bijak dalam berpikir dan juga bertindak. Selain itu, hasil penjualan produk ini akan kami sumbangkan kepada Greenpeace Indonesia untuk menjalankan kampanye yang sedang berjalan, yaitu Pantang Plastik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Harya atas sambutannya. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah mendengarkan langsung sambutan dari kreatif direktur Mawa, saat ini kita langsung masuk ke sesi talk show yang mana untuk memperkenalkan atau sedikit menjelaskan mengenai produk kolaborasi Mawa kepada teman-teman semua. Nah di sini sudah hadir Mbak Syifa Ara selaku Chief of Public Relations Mawa. Halo Mbak Syifa. Halo Mbak, halo semua para hadirin. Kemudian di sebelah Mbak Syifa ada Mbak Hanggita Dewi selaku salah satu seniman muda Indonesia ikut berkolaborasi dalam terciptanya produk Mawa ini. Halo Mbak Hanggita. Halo Mbak Ade, halo semuanya. Kemudian yang terakhir sebelahnya ada Mbak Aprilia Trisha selaku Public Relation Lead Greenpeace Indonesia. Halo Mbak April. Halo Mbak Ade, halo semuanya. Wah, udah nggak sabar ya untuk masuk langsung ke sesi talk show pada siang hari ini. Gimana kabarnya Mbak Syifa, Mbak Hanggita dan juga Mbak April? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga rekan-rekan juga baik ya. Nah, langsung aja kalau gitu saya ingin mulai pertanyaan dari Mbak Syifa terlebih dahulu.
Nih Mbak Syifa, mungkin kan tadi sudah sedikit dijelasin tentang produk Mawa oleh Mas Harya. Boleh nggak sih Mbak, mungkin bisa jelasin sedikit lagi tentang Mawa, kayak produk seperti apa sih yang ditunjukkan oleh Mawa dengan berkolaborasi bersama Greenpeace Indonesia dan juga para seniman muda Indonesia? Oke. Ini saya jawab ke Mbak Ade dan ke para penonton juga ya. Iya. Oke, jadi Mawa seperti namanya itu kita ambil dari bahasa Sunda yang artinya membawa. Nah, membawa ini kan identik dengan tas ya. Jadi dikolaborasi dengan Greenpeace serta seniman muda lokal Indonesia ini, kami itu membuat produk tas. Jadi tasnya ini sebenarnya bisa digunakan, bisa untuk jalan-jalan atau bisa untuk bawaan sehari-hari atau bisa juga untuk belanja. Cuman utamanya kami ini untuk tas belanja. Karena seperti yang kita tahu saat ini, penggunaan kantong plastik di supermarket hingga pasar itu kan sangat tinggi ya Mbak. Kayak misalkan sekali belanja itu kita bisa menggunakan satu bahkan lebih kantong plastik. Nah, dalam satu minggu itu kita juga bisa belanja 2-3 kali. Pokoknya kita berkali-kali melakukan transaksi, dan di setiap transaksi itu pasti kita menggunakan kantong plastik yang akhirnya bisa menumpuk kantong plastik yang ada di rumah kita. Nah, untuk itu Mawa di sini hadir untuk membuat tas untuk belanja. Jadi mau belanja berapa kali itu tetap menggunakan satu produk saja. Jadi setiap belanja ya pakainya itu aja gitu. Nah, supaya kita enak juga nih makainya untuk kita belanja, kita menghadirkan desain yang unik dengan bekerja sama dengan para seniman lokal muda Indonesia. Selain itu kita juga punya ambisi nih untuk memberdayakan para seniman muda yang bisa dibilang saat ini masih underground ya karya-karyanya, untuk jadi Mawa ini bisa untuk lahan mereka untuk menampilkan karya-karyanya. Seperti itu sih. Oke Mbak Syifa, wah menarik banget ya, ternyata nama Mawa itu langsung diambil dari bahasa Sunda ya Benar Mbak, banget, yang ya. artinya adalah membawa. Benar. Sesuai dengan brandnya, brand lokal, namanya asalnya juga dari bahasa Indonesia, bahasa lokal. Ya, benar banget. Nah nih Mbak Syifa, pertanyaan yang kedua, kita berbicara mengenai bahan. Bahan apa aja sih yang digunakan untuk produk Mawa, dan model tote bag atau tas seperti apa yang diluncurkan dalam produk kolaborasi Mawa dengan Greenpeace Indonesia dan para seniman muda Indonesia ini? Oke. Kalau untuk bahan, kita menggunakan bahan tensel bambu yang juga bahan yang ramah lingkungan. Kalau untuk warna, saat ini kita warna putih untuk peluncuran pertama, cuman di kedepannya kita pasti akan mengeluarkan tas dengan warna-warna lainnya. Terus untuk desain pertama peluncuran ini kita akan menggunakan tema elemen bumi yang terdiri dari air, api, tanah, dan juga angin. Untuk filosofi dari desainnya mungkin Mbak kita bisa menjelaskan nanti ya. Oke baik, terima kasih Mbak Syifa. Ya. Berarti kita tetap Mawa, maksudnya tetap memegang teguh komitmen untuk menjaga ramah lingkungan dengan menggunakan bahan tensel bambu. Iya, betul benar ya. banget. Nah kalau gitu, mari rekan-rekan kita bergeser ke bahan kita Dewi. Wah, sepertinya rekan-rekan sudah penasaran ya, apa sih filosofi atau makna dari setiap desain yang diluncurkan produknya oleh Mawa ini. Nah pertanyaan pertama nih Mbak, kalau Mbak Hanggita nih sebagai seniman muda di Indonesia, apa sih yang membuat Mbak dan seniman lainnya tertarik untuk berkolaborasi dengan Mawa? Nah, kita pertama nanya dulu tentang ketertarikan Mbak ya atas kolaborasi dengan Mawa ini tuh gimana sih Mbak? Oke baik, kalau dari aku sendiri mewakili seniman-seniman muda Indonesia, kami tuh melihat bahwa Indonesia ini masih kurang masyarakatnya Mbak buat peduli terhadap krisis lingkungan, mengenai apa yang terjadi pada lingkungan kita tuh kayak apa ya, masih kurang lah atensinya. Nah itulah yang ngebuat aku tuh merasa ini sebenarnya penting untuk kita bawa untuk kolaborasi ini. Ditambah lagi tadi seperti yang Mbak Syifa udah jelasin, kalau penggunaan plastik yang terlalu berlebihan jujur itu bisa membuat pencemaran di mana-mana, khususnya di laut, yang dimana saat ini lautan kita itu lebih banyak dipenuhi oleh sampah-sampah plastik. Nah hal itulah yang akhirnya membuat aku pribadi dan beberapa teman seniman muda Indonesia menganggap bahwa kolaborasi ini penting. Selain memang untuk mengangkat isu lingkungan, kita juga secara tidak langsung ya kita mempercayailah untuk desain-desain ini didesain langsung oleh anak muda Indonesia. Oke baik, berarti memang seniman muda Indonesia sendiri itu sudah mulai memperlihatkan atensinya untuk kayak berkolaborasi dengan Mawa, salah satunya untuk
lebih memperhatikan lagi terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita sekarang ini ya Mbak ya. Betul. Kalau seperti itu kita geser sedikit nih Mbak mengenai desain. Mungkin teman-teman dari media, influencer dan juga teman Mawa kayaknya sepertinya penasaran dari desain-desain yang ditampilkan pada Totwet Mawa ini sebenarnya memiliki makna atau filosofinya sendiri gak sih? Atau gimana nih? Boleh dijelaskan atau tidak? Karena kan tadi kan ada 4 elemen. Wah, itu menarik banget ya. Ada filosofi atau maknanya tersendiri nggak Mbak? Pastinya ada, dan itu pasti juga nggak cuma aku, tapi memang aku dan teman-teman seniman muda yang lainnya juga kita berkolaborasi juga untuk gimana sih kita mau ciptain desain yang ada nih filosofinya, ada maknanya, tapi juga unik nih yang dimana bisa menunjang gaya-gaya anak-anak atau mungkin orang-orang yang memakai Mawa. Nah kita ini seperti yang tadi udah disebutin sama Mbak Syifa, kita mengusung tema 4 elemen bumi, yaitu tanah, air, api, dan angin, yang dimana maknanya tersebut itu adalah 4 elemen bumi itu artinya cara berpikir atau cara bertindak manusia, yang dimana 4 elemen itu bisa melambangkan bagaimana sih cara berpikir dan bertindak yang baik untuk manusia lakukan untuk lingkungan kita sendiri. Wah, ternyata setiap desainnya ada filosofi dan maknanya tersendiri ya Mbak. Wah, saya cukup kagum dan cukup merinding nih dengernya. Nah, selanjutnya kita bergeser nih ke Mbak Aprilia. Halo Mbak. Halo. Mbak Aprilia ini selaku perwakilan dari Greenpeace Indonesia, bukan begitu Mbak? Ya, betul. Ya, betul. Nah, langsung aja nih Mbak. Saya tuh penasaran, mungkin rekan-rekan juga penasaran ya. Apa sih yang menjadi alasan dan juga tujuan Greenpeace Indonesia tertarik untuk berkolaborasi dengan Mawa? Selain itu, bentuk kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh Greenpeace dengan brand Mawa? Oke, kalau ditanya alasannya kenapa ya Greenpeace mau berkolaborasi dengan Mawa, tentunya pertama-tama kami senang banget dan juga mengapresiasi Mawa karena sebagai brand lokal mau nih mengangkat isu lingkungan yang memang selama ini harusnya menjadi concern bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah kami melihat tujuan dari Mawa ini sangat sejalan dengan visi misi kami dari Greenpeace Indonesia, yaitu kami sangat sama-sama bertekad untuk menyelamatkan bumi dan juga lingkungan ini dengan melakukan berbagai kegiatan atau program-program yang kami yakin bisa membawa perubahan bagi lingkungan tentunya menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian bentuk kolaborasi apa sih yang dilakukan Mawa dengan Greenpeace Indonesia? Nah, kami dari Greenpeace Indonesia melakukan kerjasama dengan Mawa, yaitu kami membantu Mawa untuk memilih bahan-bahan untuk tas ringkas reusable ini, yang mana bahan-bahan yang kami pilih ini merupakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Kemudian selain itu juga dari hasil penjualan Mawa ini nanti kemudian Mawa akan mendonasikan sebagian dari hasil penjualan itu kepada kami Greenpeace Indonesia untuk disumbangkan kepada program atau kampanye yang sedang kami jalani, yaitu pantang plastik. Seperti itu. Wah, keren banget ya Mbak ya. Ternyata tidak hanya sekedar menjual tas, bisa kita bilang ini juga salah satu bentuk upaya kita untuk berkontribusi dalam kampanye yang sedang dijalankan oleh Greenpeace Indonesia, yaitu pantang plastik. Nah, rekan-rekan media, komunitas, serta influencer dan juga teman Mawa, mungkin tadi kita telah mendengar penjelasan dari narasumber kita mengenai tas kolaborasi Mawa dengan Greenpeace Indonesia dan juga seniman muda Indonesia pada siang hari ini, dan juga kepada Mbak Syifa. Nah, untuk kepada teman-teman media, komunitas dan juga influencer dan teman Mawa, bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini, dan juga nantinya akan dihadirkan juga kreatif director untuk gabung bersama sesi tanya jawab pada kali ini. Sudah memasuki sesi tanya jawab, dan di sini juga udah ada Mas Harya selaku kreatif director. Dan kepada teman-teman media, komunitas, influencer dan juga teman Mawa, apabila ingin bertanya silahkan. Gimana teman-teman panitia, ada yang bertanya? Oh baik, dari media CNN Indonesia, silakan pertanyaannya. Oke, halo tim Mawa dan rekan-rekan media serta komunitas lainnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda dari media CNN Indonesia ingin bertanya.
Seperti yang kita ketahui, untuk produk tas reusable lokal mungkin udah banyak ya di Indonesia. Tapi apa sih yang membuat Mawa ini tuh berbeda dan lebih spesial? Terima kasih. Nah, bagus banget nih, menarik banget nih. Mungkin pertanyaannya yang bisa jawab adalah Mas Harya ya. Tadi pertanyaannya adalah produk tas reusable lokal mungkin sudah banyak di Indonesia. Lalu apa yang membuat Mawa ini berbeda dan lebih spesial? Silakan Mas. Oke, baik. Jadi apa sih yang bikin Mawa spesial adalah yang pertama, kita ini menggandeng seniman-seniman lokal untuk berunjuk gigi gitu ya. Jadi kayak desainnya itu nggak sama kayak desain-desain tote bag lainnya. Dalam kata lain juga kita berarti mendukung para seniman-seniman yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah apa sih yang bedain kalau misalnya teman Mawa beli produk A dan membeli produk Mawa. Bedanya adalah ketika teman Mawa membeli produk Mawa, kalian juga akan mendonasikan yang akan didonasikan kepada Greenpeace Indonesia itu sendiri, karena Greenpeace mengadakan campaign untuk mengurangi plastik kayak gitu. Oke, mungkin jawabannya bisa dilanjutkan nih, kan masalah tentang donasi mungkin ya terkait dengan Greenpeace Indonesia yang sedang menjalankan campaign. Mungkin silakan Mbak April. Oke, jadi nanti kan dari tim Mawa ya akan mendonasikan sebagian pendapatannya untuk ke Greenpeace Indonesia. Nah, di Greenpeace Indonesia ini kita lagi jalan campaign namanya Pantang Plastik. Nah, di campaign Pantang Plastik ini kita ada banyak kegiatan yang kita bagi-bagi. Itu ada untuk pengurangan polusi, kemudian untuk menjaga laut, masih banyak lagi kegiatan yang akan kita lakuin di campaign Pantang Plastik ini. Jadi nanti biaya yang diberikan dari Mawa, dari teman-teman Mawa yang membeli produk Mawa ini tentunya akan sangat berguna bagi kita Greenpeace untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih, jawabannya menarik banget ya. Dan apalagi ada lagi yang ingin bertanya dari media Mogabai, silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Anita dari Mogabai, ingin bertanya, apakah sebagai brand tas reusable Mawa seterusnya akan terus berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan seniman lokal untuk membuat produk lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi boleh saya ulang, apakah sebagai brand tas reusable Mawa seterusnya akan berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan seniman lokal untuk membuat produk lainnya? Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab oleh Mbak Syifa. Oke, boleh. Tentunya Mawa akan terus bekerja sama baik dengan komunitas lingkungan maupun seniman muda lokal dari Indonesia, karena kami Mawa sebagai brand lokal yang bergerak di isu lingkungan itu pengen selalu memantaskan diri dengan gimana sih caranya bisa jadi kerjasama dengan komunitas lingkungan. Bisa jadi mereka tuh bisa dibilang konsultan kami, biar kami terus mengikuti tren yang ada di lingkungan saat ini. Terus kalau untuk seniman lokal itu kami juga akan terus bekerja sama, karena seperti yang tadi udah dijelaskan, kami punya ambisi untuk terus menjadi wadah untuk para seniman muda lokal ini unjuk gigi untuk mereka memperlihatkan apa sih karya-karya mereka melalui Mawa. Oke, baik. Jadi komitmennya akan terus dijalankan gitu ya, Mbak Syifa. Oke, baik, sebelum kita mempersilahkan para teman hadirin yang hari ini hadir untuk bertanya, kita akan dengerin dulu nih sambutan atau mungkin kesan pesan dari salah satu influencer kita yang hadir pada siang hari ini juga, yaitu Mbak Cinta Laura. Kepada Mbak Cinta Laura, silakan kesan pesannya untuk menghadiri acara pada kali ini. Anyway, aku senang banget bisa diajak bekerja sama dengan Mawa, karena tujuan mereka itu merupakan salah satu impian aku untuk bisa melihat orang-orang nggak menggunakan kantong plastik sekali pakai, yang mana itu bisa berdampak buruk buat lingkungan. Selain itu, aku juga suka banget sama desain yang dibuat sama seniman lokal kita yang bakatnya luar biasa banget. Jadi aku berharap Mawa ini bisa menjadi brand yang terus konsisten dalam memproduksi sesuatu yang bisa berdampak baik bagi lingkungan dan juga bisa memotivasi lebih banyak orang untuk hidup dengan less plastik semaksimal mungkin. Wah,
terima kasih banyak nih Mbak Cinta Laura sudah mau memberikan kesan dan pesannya untuk hadir dalam launching produk Mawa kali ini. Nah, terakhir ya, mungkin karena waktu kita terbatas, silakan apabila ada dari teman-teman media atau teman-teman Mawa yang ingin bertanya. Gimana? Oh, ada dari media USS Fits. Ya, oke, silakan. Halo semuanya, saya Mika dari USS Fits. Saya ingin bertanya terkait dengan apa sih Mas alasan dari Mawa sendiri yang akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan juga para seniman muda di Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh saya ulang? Pertanyaannya adalah, lalu apa sih Mas alasan Mawa akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan para seniman muda di Indonesia? Mungkin Mas Haria kali ya bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, pertanyaannya seru banget sih sebenarnya. Awalnya berdirinya Mawa itu kan kayak saya dan tim itu mikir kayak gimana ya caranya bikin desain buat tote bag, karena di mana-mana kalau misalnya banyak tote bag yang ya udah mereka desain cukup keren aja tapi mungkin yang maknanya kurang, dan akhirnya kita mikir gitu kan, mungkin kita bisa nih kerjasama sama desainer yang emang dia tuh seniman muda Indonesia gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga mendukung mereka untuk unjuk gigi, dan juga kalau misalnya bekerja sama dengan penggiat lingkungan, kita itu juga bisa kayak sharing nih, kayak misalnya gimana sih mereka itu mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada. Karena bisa kita lihat kayak banyak ya di luar sana kayak volunteer itu yang keren-keren banget, kayak mereka sukarela membersihkan pantai atau hutan, bahkan gunung-gunung yang sekarang tuh kotor banget gitu kan. Mereka tuh bener-bener sukarela, dan kita juga ngajak mereka untuk bekerja sama dengan Mawa karena kita bisa sharing di situ kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Haria. Jawaban tadi tidak terasa menutup sesi tanya jawab pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Haria, Mbak April, Sama-sama. Mbak Syifa, dan juga Mbak Hangita yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam launching produk Mawa pada kali ini. Nah, gimana nih? Keren banget ya teman-teman acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber sekali lagi sudah sharing mengenai kolaborasi dengan Mawa dan Greenpeace Indonesia juga. Terima kasih banyak Mbak April, Seniman Muda Indonesia juga, dan juga Mbak Syifa selaku Public Relation dari Mawa sendiri. Nah, tidak lupa juga nih, terima kasih banyak kepada teman-teman media, komunitas, influencer, dan teman Mawa atas partisipasinya pada hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada launching produk Mawa di siang hari ini. Nah, rangkaian selanjutnya adalah untuk mengabadikan momen hari ini dan juga sebagai kenang-kenangan bersama, seluruh tamu undangan yang hadir di dalam Zoom diminta mengaktifkan kamera untuk melakukan foto bersama dengan menunggu aba-aba dari panitia. Dan kita juga bisa gaya ya, Oke. foto bersama, nanti ada Siap, aba-aba dari siap, siap. panitia. Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dalam peluncuran tas kolaborasi Mawa, Greenpeace Indonesia, dan juga Seniman Muda Indonesia. Untuk mengetahui informasi produk kolaborasi dan produk lainnya terkait dengan Mawa, teman-teman Mawa bisa langsung saja cek melalui official website Mawa, yaitu totmawa.wixsite.com. Dan selain itu juga kita akan ada pameran yang diselenggarakan oleh Lokakarya di M Block Space. Di situ ada brand-brand lokal lainnya, dan pastinya juga ada brand Mawa nih, yang bagi teman-teman untuk melihat gimana sih 4 elemen itu hadir hari ini secara langsung, bisa langsung saja datang ke pameran kita. Jangan lupa ya teman-teman untuk datang ke M Block Pameran Lokakarya. Saya Ade selaku MC pada siang hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan jaga kesehatan untuk kita semua. Bye. Dadah.